Halo guys, kembali di channel Yende. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film action terbaru berjudul Roadhouse yang dirilis pada tahun 2024. Film ini dibintangi oleh Mamang Kalem, Jake Gyllenhaal, dan musuh fenomenal Khabib Nurmagomedov, siapa lagi kalau bukan Conor McGregor. Jadi film Roadhouse ini mengisahkan seorang mantan petarung kelas menengah UFC yang mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai tukang pukul. Namun tanpa ia sadari ternyata orang-orang yang ia pukuli adalah mafia paling berkuasa yang sangat kejam. Mampukah sang mantan atlet UFC ini mengalahkan para mafia? Daripada penasaran, yuk mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang pengusaha kuliner bernama Frankie yang mendatangi sebuah pertarungan bawah tanah ilegal dalam rangka mencari sosok petarung untuk ia rekrut menjadi karyawannya. Di sana, Frankie menemukan sosok petarung yang belum pernah terkalahkan. Ia bernama Carter. Namun, sesuatu yang aneh terjadi, di mana seorang pria berjaket cindung tiba-tiba memasuki arena dan mempersiapkan dirinya untuk melawan Carter. Awalnya, Carter dan semua penonton membuli pria tersebut. Namun saat ia membuka jaketnya, mereka langsung ketakutan. Ternyata pria ini adalah mantan petarung kelas menengah UFC bernama Elwood Dalton. Karena sudah tahu kalau dirinya akan kalah, Carter pun memilih untuk pergi dan membiarkan Dalton menjadi pemenangnya. Setelah mendapatkan uang taruhan, Dalton berjalan pergi ke mobilnya. Tapi di saat itu juga, seorang preman menusuk perut Dalton dan meminta Dalton untuk segera membayar hutangnya. Akan tetapi, ketika preman itu melihat wajah Dalton yang mulai mangar-mangar, ia pun mengurungkan niatannya dan lebih memilih pergi daripada mati di tangan Dalton. Saat Dalton hendak merawat lukanya, ia didatangi Frankie yang menawarinya pekerjaan sebagai penjaga atau tukang pukul di tempat usahanya, yaitu di Roadhouse atau rest area. Karena setiap malam tempat usahanya itu selalu saja ada keributan. Frankie lalu menjanjikan Dalton gaji 80 juta per minggu sesuai risiko yang akan ditanggung Dalton. Sayangnya, Dalton menolak karena ia ingin membuka bisnis klepon. Meskipun menolak, Frankie tetap memberinya alamat tempat usahanya, siapa tahu Dalton berubah pikiran. Setelah mengobati lukanya, Dalton tidur di dalam mobil. Rupa-rupanya, Dalton hidup sebagai gelandangan akibat masa lalunya. Dalton kemudian dibangunkan oleh seorang polwan yang mintanya agar tidak tidur di pinggir jalan. Saat ia berkendara, Dalton mulai mengalami depresi tentang masa lalunya. Ia kemudian berniat bunuh diri dengan membiarkan mobilnya tertabrak kereta. Namun, ketika Dalton ingat kalau mungkin bekerja di Roadhouse bakal merubah hidupnya, ia pun mengurungkan niatannya dan hampir saja mokat ditabrak kereta. Di pagi harinya, Dalton melakukan perjalanan ke Roadhouse milik Frankie yang terletak di Florida atau tepatnya di kecamatan Glasgow. Dalton kemudian diturunkan di salah satu pemberhentian bus, di mana ia bertemu dengan seorang gadis bernama Charlie yang memiliki toko buku bersama ayahnya yang bernama Stephen. Charlie lalu memberikan Dalton buku tentang kota Glasgow dan memberitahu kalau Roadhouse milik Frankie terletak tak jauh dari sini. Dalton kemudian berjalan ke Roadhouse. Sesampainya di sana, Dalton merasa nyaman dan mengungkapkan kepada para karyawan Roadhouse kalau tempat ini sangat sejuk dan damai. Namun, begitu malam tiba dan bar Frankie sudah penuh orang, mulailah terjadi keributan yang disebabkan oleh para pengunjung mabok. Salah satu karyawan bernama Billy kemudian mulai memisahkan para pembuat onar.
sedangkan Delton masih memantau keadaan dengan full senyum. Di saat itu juga, geng motor yang diketuai oleh Del datang ke bar tersebut. Di sana, Del mulai membuat onar dan membuat para pengunjung ketakutan karena menurut tegasan.com, mereka adalah geng paling berkuasa di tempat ini. Melihat Del bertindak keterlaluan, Delton pun turun tangan dan memperingati Del untuk tidak berbuat onar. Karena Del menolak, Delton pun keluar dari bar dan berpura-pura akan merusak motor mereka sehingga para geng tersebut ikut-ikutan keluar untuk menghentikan Delton. Dan disinilah Delton mulai menghajar para geng tersebut dengan kemampuan bela dirinya. Dalam hitungan detik saja, Delton berhasil membuat anggota geng itu turu, termasuk Del yang mengalami gegar otak akibat dipukul oleh Delton. Meskipun Delton menghajar para pembuat onar, tetapi ia mau bertanggung jawab. Delton kemudian membawa para geng itu ke rumah sakit dengan mobil milik Frankie. Sesampainya di rumah sakit, Delton bertemu dengan seorang dokter bernama Ellie yang mengucapkan terima kasih karena telah membuat para preman babak belur. Ellie lalu tak sengaja melihat bekas luka tusukan di perut Delton dan mengajaknya ke dalam untuk diobati. Setelah diobati, Delton kembali ke Roadhouse. Di sana, Delton mendapatkan uang gaji dari Frankie dan ucapan terima kasih setelah menghajar para preman. Dikarenakan hari sudah larut malam, Frankie menyarankan Delton untuk tidur di hotel terdekat. Tapi Delton menolak dan malah ingin tidur di kapal tua milik Frankie yang terletak di dermaga terdekat. Frankie pun mengizinkan Delton tidur di sana, tapi ia memperingati Delton tentang buaya muara yang sering menyerang pengunjung dermaga. Saat Delton sedang membersihkan kapal tua, ia bertemu dengan kepala dermaga bernama Pak Bagong yang baru saja kehilangan anjingnya akibat diterkam oleh buaya. Ketika Delton tertidur, ia bermimpi tentang masa lalunya yang membuatnya menjadi sekarang ini, di mana dulu Delton melakukan pertarungan dengan salah satu petarung UFC yang juga merupakan teman Delton. Namun keduanya bertengkar setelah saling ejek nama orang tua. Di dalam pertarungan itu, awalnya Delton hampir kalah, namun ia niat dan memukuli balik lawannya dengan sangat brutal sampai-sampai akhirnya lawannya itu tewas di tempat. Itulah mengapa Delton memilih pensiun dan hidup bergelandangan. Delton kemudian dibangunkan oleh salah satu karyawan Frankie yang bernama Laura. Ia sengaja datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih karena telah mengajar Del, dan sebagai imbalannya, Laura pun memberi Delton sarapan sego megono. Setelah sarapan, Delton mampir ke toko buku Charlie untuk meminjam PC-nya. Di saat itu juga, Charlie tak sengaja melihat anak buah Del mengamuk di toko sebelah. Ia pun mengusir mereka dengan tongkat bisbal, tapi tentu saja mereka tak takut sampai akhirnya mereka melihat Delton dan kabur melarikan diri. Delton dan Charlie lalu sedikit mendongeng tentang masalah hidup mereka masing-masing, di mana Charlie mengungkapkan ibunya sudah meninggal dan ayahnya harus bekerja sampingan untuk mencukupi kebutuhannya, karena untuk makan saja tidak cukup jika mengandalkan toko buku. Kedua anak buah Del kemudian pergi ke kapal pesiar kecil di tengah laut untuk menemui bosnya yang bernama Ben Brand. Mereka melaporkan tentang gagalnya rencana mereka dalam mengusik Roadhouse karena sekarang Roadhouse memiliki tukang pukul yang mampu mengalahkan mereka. Mendengar hal ini, Ben pun tak mau tahu dan minta mereka untuk menyingkirkan si tukang pukul atau Delton dengan cara membunuhnya. Sementara itu, Delton menjalani siang harinya dengan mengajari Billy cara melawan pembuat onar. Cara yang diberikan oleh Delton ternyata berhasil mengamankan salah satu pengunjung yang membawa pisau.
Selain berteman dengan Billy, Dalton juga berteman dengan salah satu karyawan Frankie yang bernama Rev. Pada suatu hari, Dalton tak sengaja bertemu Ellie di restoran yang baru saja membeli seblak. Keduanya lalu mengobrol sedikit tentang kota ini yang penuh dengan tindak kriminal dan bahkan polisi pun tak sanggup melawannya. Maka dari itu, Ellie memperingatkan Dalton agar tetap berhati-hati selama tinggal di sini. Di malam harinya, Dalton menemui Frankie untuk meminta gaji selama 1 minggu. Setelah mendapatkan gaji, Dalton pulang ke dermaga dengan berjalan kaki. Namun di tengah jalan, tiba-tiba seekor mobil yang dikendari oleh orang tidak dikenal mencoba menabrak Dalton. Hal itu pun membuat Dalton jatuh ke laut bersama mobilnya, sedang si penumpang pergi melarikan diri. Singkat cerita, saat Dalton tiba di kapal tua, ia dikejutkan dengan Del yang sudah siap membunuh Dalton dengan senapan. Tapi Dalton tetap tenang dan memancing Del agar mau berbicara. Dan ketika Del mengangkat senjatanya, Dalton langsung menendang Del, kemudian menghajarnya sampai dia jatuh ke laut. Meskipun Del hendak membunuhnya, tapi Dalton masih mau memaafkan Del. Sayangnya, ketika Dalton hendak menarik Del, seekor buaya muara secara tiba-tiba menerkam Del dan menyeretnya ke dalam air. Di keesokan harinya, Dalton diperiksa oleh pihak kepolisian dan dinyatakan tidak bersalah atas kematian Del. Namun pihak polisi tidak menemukan jasad Del karena buaya di sini memang selalu menyembunyikan mangsanya di sarang yang tidak diketahui oleh manusia. Di hari berikutnya, Ben dan anak buahnya bernama Ngantuk membahas rencana mereka yang ternyata ingin menggusur Roadhouse dan membangun gedung hiburan. Di saat itu juga, Ben mendapatkan telepon dari ayahnya bernama Garol yang merupakan bos mafia Florida yang kini sedang dipenjara. Namun, Ben menolak mengangkat telepon tersebut dan malah membuangnya. Karena Ben tak mau mengangkat teleponnya, Garol pun menelpon mantan tangan kanannya yang baru saja keluar dari penjara bernama Knock. Gayanya yang petantang-petenteng membuat semua orang muak. Tapi tentu saja mereka tak mampu melawan Knock yang merupakan psikopat jalanan. Garol lalu memerintahkan Knock untuk menyingkirkan tukang pukul milik Frankie. Di keesokan harinya, Dalton diajak ke laut oleh Ellie yang baru saja meminjam kapal mewah milik mantan pacarnya. Sesampainya di tengah laut, Dalton mengira kalau Ellie ini hendak mencari Kijing. Namun ternyata Ellie sengaja mengajak Dalton ke sini hanya untuk berfotosintesis. Sementara itu, Knock yang baru saja mencuri mobil orang lain pergi ke markasnya dulu. Di mana di sana ia bertemu dengan anak buah Ben yang sedang bersantai. Tak lama kemudian, Ben datang ke markas dan mendapati Knock baru saja menghajar semua anak buahnya. Knock lalu mengungkapkan kalau ia diminta oleh ayahnya untuk menyingkirkan tukang pukul Roadhouse. Knock juga mengungkapkan kalau ayah Ben sangat marah karena Ben selalu gagal meneruskan bisnis ayahnya. Di sisi lain, anak buah Ben yaitu Ngantuk pergi ke toko buku Charlie dan sengaja akan membakarnya untuk menakut-nakuti Dalton. Setelah berfotosintesis, Dalton kembali ke kapal tua. Namun baru saja tiba di sana, ia langsung didatangi 2 polisi yang mintanya untuk ikut ke kantor polisi. Namun, bukannya ke kantor, mereka malah membawa Dalton ke tempat COD kapal bekas. Di mana di sana, Dalton dihadapkan dengan kepala polisi Florida bernama Big Dick yang meminta Dalton untuk segera pergi dari kota ini. Tentu saja perkataan Big Dick membuat Dalton bingung. Ia pun meminta Big Dick menjelaskan salahnya. Tapi Big Dick tak mau menjawab dan malah akan membunuh Dalton. Di saat itu juga, Ellie datang menghentikan Big Dick yang ternyata adalah ayahnya.
Ia lalu segera membawa Dalton pergi, di mana di dalam perjalanan Ellie memberitahu kalau ayahnya bekerja untuk Geralt atau ayahnya Ben. Penduduk kota ini juga sudah tahu kalau Geralt bos mafia paling berkuasa. Bahkan meskipun di penjara, ia masih bisa menyewa polisi untuk melawan orang-orang yang mengganggu rencananya, termasuk Dalton. Ellie kemudian menyarankan Dalton agar cepat-cepat pergi dari tempat ini sebelum ia terbunuh. Namun, di malam harinya, Dalton malah kembali ke Roadhouse untuk mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Di sana, Dalton bertemu Ben yang mengingatkan Dalton untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Namun Dalton menolak dan memilih untuk tetap tinggal di sini. Karena Dalton tak mau menuruti permintaannya, Ben pun menyuruh Knock untuk menghajar Dalton. Knock kemudian mulai membuat keributan dengan memecahkan botol dan memukuli orang-orang. Kekacauan yang dibuat oleh Knock membuat pengunjung lain kesal dan akhirnya terjadilah perkelahian bar. Hal ini pun membuat Dalton turun tangan dan mulai bertarung dengan Knock. Di dalam pertarungan, Dalton kewalahan karena ternyata pukulan Knock lebih keras. Menyadari lawannya sangat brutal, Dalton pun memilih untuk pergi tepat saat Ellie dan para polisi datang. Hey, are you okay? Dalton kemudian membersihkan tubuhnya dari darah. Setelah itu ia berniat pergi dari kota ini. Namun di saat itu juga Frankie datang. Frankie akhirnya mengungkapkan kalau alasan dirinya masih mempertahankan Roadhouse dari Bran karena tempat ini adalah peninggalan keluarganya. Meskipun begitu, Dalton tak peduli karena ia merasa sedang dipaksa oleh Frankie untuk melawan para mafia. Ketika Dalton pergi ke titik penjemputan bus, ia tak sengaja melihat toko buku Charlie sudah terbakar. Dalton lalu mendapatkan kabar kalau Charlie dan ayahnya berada di rumah sakit karena mengalami luka memar akibat dipukul pria tak dikenal. Mendengar hal ini, Dalton pun menjadi sangat marah. Ia akhirnya memutuskan untuk tidak pergi dan akan menangani para preman seorang diri. Dalton kemudian menemui ngantuk yang sedang bersihin meja dari tembelek. Tanpa basa-basi, Dalton langsung memukul tulang leher ngantuk yang mengakibatkan ngantuk jatuh ke kolam lalu mati tenggelam. Saat Dalton mengangkut tubuh ngantuk ke dalam mobil, ia bertemu salah satu anak buah Del bernama Mau yang langsung minta belas kasihan dari Dalton. Agar Dalton tak marah, Mau pun beritahu Dalton kalau jam 5 pagi ini Big Dick dan Ben akan melakukan transaksi gelap di pantai sana. Singkat cerita, tepatnya jam 5 kurang seperempat, Dalton sudah standby di pantai untuk memantau transaksi gelap tersebut. Ketika salah satu polisi hendak memasukkan koper besar ke kapal, Dalton segera menengkelnya dan membuka koper itu yang ternyata berisi uang hasil penjualan narkoba yang dijalankan oleh Ben serta Big Dick. Setelah Dalton menyembunyikan uangnya, ia menembaki jasad ngantuk dan kemudian memukuli polisi tersebut. Di siang harinya, saat Dalton sedang membuat bom di kapal tua, ia dihampiri Big Dick yang beritahu kalau Ben telah menculik Ellie. Ia juga minta Dalton untuk menyerahkan uang yang ia sembunyikan kepada Ben sehingga bisa ditukar dengan Ellie. Mengetahui hal itu, Dalton pun meminjam kapal milik mantan pacar Ellie dan pergi ke kapal pesiar milik Ben. Sesampainya di sana, Dalton mulai basa-basi tentang Ellie yang diculik. Namun Big Dick mengungkapkan kalau Ellie tak pernah diculik. Semua ini hanya akal-akalan Big Dick agar Dalton mau datang. Tapi siapa sangka, ternyata Ben memang menculik Ellie dan hal itu pun membuat Big Dick marah. Saat mereka melihat Knock hendak datang kemari, Dalton langsung meledakkan bomnya.
Ledakan itu membuat kapal mengalami kebocoran sehingga Dalton memutuskan masuk ke kabin kapal untuk menyelamatkan Ellie. Namun, ketika keduanya bertemu, kaca penghalang tiba-tiba pecah dan membuat keduanya naik ke permukaan laut. Disinilah Ben menyeret Ellie ke jetboat lalu membawanya pergi, sedang Knock mencoba membunuh Dalton dengan menabrakkan perahunya. Namun, Dalton menghindar dan malah berhasil mengambil alih perahu Knock. Melihat Dalton masih hidup, Ben lalu mencoba menabrakkan kapalnya ke perahu Dalton. Tapi Dalton lebih dulu melompat dan jatuh ke kapal Ben. Ketika kapal hendak menabrak bibir pantai Roadhouse, Dalton dan Ellie lebih dulu melompat, sedangkan Ben terpental ke atap Roadhouse. Sementara itu, Knock berenang ke jembatan dan membegal salah satu mobil untuk menuju ke Roadhouse. Di sana, Dalton mulai menghampiri Ben dan menghajarnya dengan brutal. Di tengah itu, tiba-tiba mereka ditabrak oleh Knock menggunakan mobil. Dan dari sinilah pertarungan kedua antara Dalton melawan Knock terjadi. Dalam pertarungan itu, keduanya mengeluarkan semua teknik-teknik bela dirinya masing-masing. Dalton juga menggunakan kuncian Khabib Nurmagomedov untuk mengalahkan Knock. Namun karena Dalton bukan Khabib, Knock pun berhasil melepaskan diri dan menyerang balik Dalton dengan kayu runcing. Melihat Dalton tak berdaya, Ben pun minta Knock untuk membunuhnya. Namun Knock sudah muak dengan Ben dan malah membunuhnya. Knock lalu lanjut menyerang Dalton dengan kayu runcing, tapi Dalton mampu menahannya dan mengembalikan keadaan dengan menyerang balik Knock menggunakan kayu sampai membuat Knock tewas di tempat. Setelah membunuh Knock, Big Dick dan Ellie meminta Dalton pergi meninggalkan kota ini karena jika ia tetap tinggal, maka Dalton akan dipenjara. Saat Dalton sedang menunggu bus, ia didekati oleh Charlie yang kini sudah mendingan. Ia mengucapkan terima kasih kepada Dalton karena telah mengalahkan para preman. Di samping itu, Stephen masuk ke dalam tokonya dan tak sengaja menemukan koper berisi uang penuh. Ternyata, Dalton sengaja menyembunyikan uang tersebut di toko Charlie sehingga Charlie bisa membangun kembali tokonya dengan uang tersebut. Dalton lalu meninggalkan kota Glasgow. Kepergian Dalton membuat Frankie sedih, tapi ia merasa lega dan tenang karena sekarang para mafia yang mengganggu usahanya sudah para raib di tangan Dalton. Film ini kemudian ditutup dengan Knock yang ternyata masih hidup setelah dirawat di rumah sakit, dan kini ia akan membuat onar lagi di kota tersebut. Oke guys, itulah alur cerita film Roadhouse. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutannya dalam bahasa Inggris. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, ngising adalah sesuatu kebutuhan mendasar yang apabila ditunda akan mengakibatkan adonan warna kuning mengeras. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.